Yuanita. Yuanita. Siapa lagi? Putra. Putra. Tegar. Coba sekarang dicek apakah sudah bersih? Sudah. Misalkan setiap hari ya keadaan kelas kalian dalam keadaan bersih ya. Nah, sebelum kita mulai ke pelajaran, saya absen dulu ya. Apa ada yang nggak hadir? Nah, saya cek dulu. Nanti ketika saya panggil namanya, kalau hadir, bilang hadir gitu ya. Ya, saya mulai. Yuanita hadir. Hadir. Ria hadir. Hadir. Imam hadir. Rehan hadir. Elva hadir. Hadir. Alga hadir. Umi Hanifah hadir. Umi Habibah hadir. Piwi Novianti hadir. Desi Ratna hadir. Raihan hadir. Tri Rahmat hadir. Kemudian Tegar hadir. Dian hadir. Akbar Eka hadir. Cindy ya, hadir. Rika hadir. Elina hadir. Anggun hadir. Alia ya, hadir ya. Berarti 20 siswa hadir semua ya. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Sebelum kita mulai ke pelajaran, kita adakan pretest ya. Jadi kita di sini tujuannya untuk mengetahui kemampuan awal kalian ya sebelum diadakan pembelajaran. Nah, sekarang silakan HP-nya dipersiapkan. Ya, silakan dibuka di grup kelas ya. Saya bagikan linknya. Ya, link tes. Ya, silakan dicek. Jangan lupa diberi nama ya. Ya, bisa masuk? Bisa. Nah, silakan dimulai. Jadi di situ ada 10 soal ya. Silakan dikerjakan. Jangan lupa nanti nilai akhirnya itu dicatat. Itu nanti untuk dokumen, untuk nilai dari apa? Kita sekalian. Selesai ya? Ya, nanti kalau nggak selesai saya kasih tambahan waktu 5 menit dulu. Yuk dikerjakan sendiri, gak ada yang diskusi ya. Kejujuran adalah yang paling utama.
Ya, gimana Mbak? Sudah bisa ya? Ya? Sudah bisa? Sudah selesai semua ya? Sudah. Kalau sudah, silakan HP-nya ditaruh ya. Sudah ya, semuanya sudah lintas ya? Bisa semua? Bisa. Ada yang nggak bisa? Nah, nanti kita lihat dulu hasilnya gimana ya. Sekarang sebelum kita lanjut ya ke inti ya, inti pembelajaran kali ini ya. Jadi untuk pelajaran kali ini itu adalah pelajaran IPAS ya. Untuk materinya itu adalah energi dan perubahannya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ya kalian harus tahu dulu apa itu konsep dari gaya dan gerak. Ada yang masih ingat apa itu pengertian dari gaya? Suatu dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda itu bergerak. Ya, itu adalah apa tadi? Gaya. Kemudian kalau gerak, Posisi pada gaya perubahan posisi suatu benda. Ya, jadi dua konsep itu kalian harus ingat ya, apa itu gaya, apa itu gerak. Gimana anak-anak? Mulai gerak ya? Ya, keadaannya panas ya. Nah, di samping pas-pas gak apa-apa ya. Nah, kita lanjutkan. Silakan kalian lihat di papan ya. Di sini ibu akan menampilkan video ya tentang manfaat ya dari energi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama Pak Nadi. Yuk, selamat belajar. Bagaimana anak hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sumber energi. Energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sumber energi adalah semua benda yang dapat menghasilkan energi. Sumber energi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contoh sumber energi yang dapat diperbarui antara lain: yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi yang terbesar di bumi. Energi matahari disebut energi surya. Matahari mampu menghasilkan energi panas dan cahaya. Energi tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Manfaat energi matahari antara lain: energi matahari membantu proses fotosintesis tumbuhan. Yang kedua, energi matahari dapat menyadarkan tulang. Yang ketiga, energi matahari digunakan untuk pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga surya atau yang disingkat dengan PLTS. Dan yang keempat, energi matahari membantu mengairkan benda. Yang kedua yaitu air. Air merupakan sumber energi yang dapat diperbarui dan sangat penting untuk kehidupan. Manfaat energi air antara lain: yang pertama, sebagai mineral yang dibutuhkan makhluk hidup. Yang kedua, air berguna untuk mandi, mencuci, dan membersihkan suatu benda. Dan yang ketiga, digunakan untuk pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga air atau yang disingkat dengan PLTA.
Sumber energi yang dapat diperbarui yang ketiga yaitu angin. Pemanfaatan energi angin sedang dilakukan oleh banyak negara di seluruh dunia karena sumber energi ini tidak terbatas jumlahnya. Angin dapat dimanfaatkan untuk memutar kincir angin yang dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan tenaga listrik yang kita kenal dengan pembangkit listrik tenaga bayu yang disingkat dengan PLTB. Sumber energi yang dapat diperbarui yang keempat yaitu makanan. Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi. Dengan asupan makan yang baik dan cukup agar dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan susu. Selain sumber energi yang dapat diperbarui, ada juga sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contohnya, yang pertama, minyak bumi. Minyak bumi adalah salah satu sumber daya alam yang diperlukan manusia. Hasil olahan minyak bumi bisa digunakan untuk menyalakan tenaga listrik, menggerakkan dan menjalankan tenaga motor, menyalakan tenaga mesin pabrik, dan lain-lain. Tetapi jumlah minyak bumi terbatas dan tidak dapat diperbarui. Maka dari itu, kita harus hemat dalam menggunakannya. Contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui yang kedua yaitu batu bara. Batu bara dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar kereta api dan bahan bakar kapal laut. Contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui yang ketiga yaitu gas bumi. Gas bumi digunakan untuk bahan memasak atau bahan bakar penggerak mesin. Nah, demikian pembahasan hari ini tentang sumber energi. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, semangat belajar. Jadi nanti kita buat metodenya itu adalah PBL. Jadi nanti ibu memberikan suatu permasalahan. Nah, nanti disertai dengan diskusi. Jadi setelah kalian nanti diberikan suatu soal, kemudian kalian diskusi untuk menemukan jawaban itu. Nah, nanti kalau sudah selesai diskusi, kemudian kalian bisa presentasi. Jadi nanti silakan presentasi satu-satu sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, nanti untuk hasil diskusinya nanti dituangkan dalam bentuk kertas karton. Untuk kertas kartonnya sudah saya sediakan ini Nah, nanti silakan dibuat di kertas karton ini Kemudian bisa kalian buat poster Nanti bisa ditambahkan gambar atau apa biar menarik. Gitu Nah, sekarang sebagai pengingat saya ingin tahu juga kemampuan kalian di awal materi ini. Coba saya kasih 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi ketika kalian menuruni bukit? Akan mengalami perubahan energi. Betul sekali. Jadi akan mengalami perubahan energi. Nah, energi apa aja? Energi potensial. Yang kedua, energi. Yang ketiga, energi nurani. Yang keempat, energi
Silakan kalian amati ya. Jadi posisi gerakannya ya dari awal ketika akan muncul dan sampai bawah, terus sampai puncak lagi. Sampai langsung Ya, dia mengontrol papannya supaya tidak pas dari kaki kan. Memang bentuk keseimbangan dalam bending, ada bentuk keseimbangan juga di sini oleh tangannya. Daya luncurnya juga sangat ditentukan dengan papan dan kakinya sehingga semua. ya, cukup ya. Nah, lanjutkan ya. Jadi kita mulai diskusi ya. Sebelumnya silakan dibagi menjadi 5 kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok itu ada 4 anak. Ya, saya tentukan dari sini. Sini silakan kelompok ya, kelompok 1. Kemudian sini kelompok 2 ya. Terus belakangnya kelompok 3 ya. Kemudian sini kelompok 4, kemudian belakangnya lagi kelompok 5. Silakan duduknya berdekatan. Ya. Untuk petunjuk diskusi ya, KPD, silakan kalian bisa cek di grup kelas ya. Sudah saya bagikan ya. Silakan dibuka HP-nya ya. Sini juga saya sediakan printounya biar lebih enak. Nanti kalau ingin lebih jelas ya bisa dilihat di HP. Ya. Ini saya berikan untuk per kelompok 1. Nanti bisa ditulis anggota kelompoknya ya. Jadi kelompok berapa, kemudian anggota kelompoknya siapa aja. Ya, bisa dimulai ya. Dilihat dulu petunjuknya. Ya. Lihat dulu petunjuknya ya. Langkah-langkahnya gimana, terus nanti apa toh yang akan didiskusikan. Ya, terus hasil diskusinya nanti gimana? Silakan dipahami dulu. Oke, sudah Pak? Ya, yang mau didiskusikan sudah Pak? Ya. Nah, ini saya bagikan untuk kertas tamannya ya. Jadi nanti silakan hasilnya itu kalian tulis di kertas taman. Jangan lupa diberi kelompoknya ya. Kemudian nama anggota kelompoknya juga. Untuk kreasi bebas, silakan mau diisi apa ya. Yang penting jawaban dari pertanyaan diskusi itu terselesaikan. Ya, silakan dimulai ya, kerjakan. Ya, atas katanya semuanya sudah dapat ya, sebetulnya sudah.
enggak, tapi kalau misalnya buat beda. Ininya berhadapan. Kelompok 1, kelompok 2. Silakan. Kelompok 3. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Kelompok 4. Ini ya. Kelompok 4. Lanjut terus. Oke, lanjut kelompok 5. Ada kesulitan nggak? Sekarang nggak ada ya. Sekarang dilanjutkan.
Dari diskusi kalian ya. Nah, sekarang dilanjutkan presentasi ya. Jadi silakan nanti ya masing-masing kelompok ya dipresentasikan hasil diskusinya ke depan. Jadi semuanya maju ya. Nah, kita urutkan ya dari kelompok pertama. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Langsung saja yang akan mempresentasikan adalah Mas Putra, Mas Fauzi, dan Mas Akbar. Bagaimana keadaan awal ketika pemain skateboard berada di puncak lintasan? Bagaimana gerakan setelah mundur dari puncak lintasan? Jadi jawaban dari soal pertama adalah keadaan awal ketika pemain skateboard berada di puncak lintasan adalah membungkuk agar mengurangi gesekan dan agar keseimbangan tetap terjaga. Kemudian ketika akan meluncur, badan sedikit membungkuk agar mengurangi gesekan dan percepat kecepatan skateboard tersebut. Energi apa yang terlibat pada keadaan tersebut? Energi yang terlibat pada keadaan tersebut adalah energi potensial dengan rumus EP sama dengan M kali G kali H. Energi kinetik sama dengan EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. V kuadrat. Ya. V kuadrat Terus lanjut. dengan hukum tekanan energi mekanik EF A sama dengan EMB, EPA plus EKA sama dengan EPB plus EKB, M kali G kali H A plus setengah MVA kuadrat sama dengan M kali G kali H B plus EKB. Demikianlah presentasi dari kelompok kita. Ada yang ditanyakan? Tidak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih aplus untuk kelompok pertama. Terus lanjut kelompok kedua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami di sini ingin mempresentasikan tugas dari kami tadi yang akan dipresentasikan oleh Habibah, dan Ekan Jamali. Usaha adalah Suaranya keras ya Mbak ya. usaha adalah upaya yang dibuat untuk memindahkan atau
atau menggerakkan suatu benda. Energi adalah kemampuan benda untuk melakukan usaha. Satu, bagaimana keadaan awal ketika pemain skateboard bagaimana dapat setelah meluncur dari Jika ada yang bisa mengawasi, bukan badannya akan mengurangi gesekan dan ketika di bawah komando skateboard, badannya juga untuk menjaga keseimbangan. dua, apa yang membuat keadaan tersebut. Energi potensial. Oke. N G A. Lagi mekanik. Sama dengan Ayo, dengarkan temannya presentasi ya. lagi kinetik. Ayo, dengarkan presentasi temannya. Berdua M Plus M kali G kali H. Ya, Kemudian presentasi dari bentar. Ada yang tanyakan nggak? Yakin? Benar? Kalau saya tanya, apakah bisa menjawab? Oke, silakan ditutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan. Ayo. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Oke. Pertanyaan pertama yang akan dibacakan oleh Andri. Satu, bagaimana keadaan awal ketika pemain skateboard berada di puncak lintasan? Bagaimana gerakan setelah meluncur dari puncak lintasan? Untuk jawabannya pertama, Alia dipersilakan. Ayo yang keras, biar temannya dengar. Juga sebaliknya, ketika akan muncul pada sistem pembentuk agar mengurangi gesekan dan mempercepat kecepatan sistem tersebut. Ya, energi apa yang terlibat pada keadaan tersebut? Jawaban nomor 2, energi potensial sama dengan E, P sama dengan M kali G kali H. Energi kinetik sama dengan EK sama dengan 1/2 M kali G kali H. Untuk ketotalan mekanik, EM sama dengan EK plus EP. EM sama dengan 1/2 kali M kali V plus M kali G kali H. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Silakan, ada yang nanya? Ya, udah paham deh. Ya, bisa ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan untuk kelompok 3. Lanjut untuk kelompok 4 ya. Silakan. Ya. Presentasinya harus lebih baik dari sebelumnya.
posisi badan sedikit membungkuk. Bagaimana gerakan setelah mengucur dari puncak lintasan? Pada saat di bawah, posisi badan tegak. Energi apa yang melintas pada keadaan tersebut? Pada saat di atas, terdapat energi potensial. Energi potensial adalah energi yang mempengaruhi benda karena posisi ketinggian. Benda tersebut yang mana kecenderungan tersebut menuju terhindar dengan arah dari gaya yang ditimbulkan dari energi potensial tersebut. Rumus energi potensial yaitu sama dengan N kali G kali H. EP memiliki satuan joule. N adalah massa dengan satuan kilogram dan H adalah tinggi dengan satuan meter. Energi kinetik atau energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Energi kinetik sebuah benda didefinisikan sebagai usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benda dengan massa dari keadaan yang tidak mencapai kecepatan tertentu. Besar energi kinetik dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Rumus energi kinetik jk sama dengan 1/2 F kuadrat. Energi mekanik E sama dengan U plus K. E sama dengan energi mekanik, U sama dengan energi potensial, dan K sama dengan energi kinetik. Usaha adalah energi yang disalurkan supaya berhasil menggerakkan atau menggeser benda dengan gaya tertentu. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan berdasarkan soalnya berdasarkan badan dari revisi. Jika seorang pemain skateboard menuruni area dengan maju ke depan, maka akan mengubah energi potensial menjadi energi kinetik dan usaha oleh gaya bergeser. Agar awal posisi pemain tersebut terbentuk dan menuju posisi pemain tersebut berdiri, agar nanti posisi pemain tersebut tergerak. Jawaban B. 1. Energi potensial, 2. energi kinetik. Ya, presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Apa itu energi potensial? Ya, silakan dijawab. Energi potensial adalah energi yang mempengaruhi benda karena posisi ketinggian benda tersebut yang mana kecenderungan tersebut menuju tak terhingga dengan arah dari gaya yang ditimbulkan dari energi potensial tersebut. Ya. Sudah? Ada lagi yang nanya? Ya. Oke. Sudah? Sudah. Silakan. Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 5. Dan tadi ya, ini hasil dari presentasi teman kalian ya. Nanti kalau ingin
orang bermain skateboard yang umpamanya adalah ditanai tidak ada Jadi biaya. kalian bisa lihat ya, Jika di sini yang kita warna ini hijau ya. daripada energi kinetik, energi Kemudian yang potensial, warna dan biru, energi potensial. dan kita Kemudian tahu yang bahwa warna energi merah itu itu paling adalah besar energi ada di terpal. Jadi bawah. ketika posisi Energi potensial ada di puncak. puncak Itu ya, lebih itu jelasnya. akan energi potensialnya lebih Di sini besar misalnya ya, atau bisa semakin tinggi, diartikan itu kata energi lain potensialnya energi semakin potensialnya besar besar juga. ya. Kalau Dia misalnya tergantung peraturannya sama, ya, maka energi kinetiknya ketepatan paling tepat, kelangsungan paling tepat itu ada di sini. Nah, ada di titik bawah. Di titik atas malah hampir nol atau berhenti. Kita akan menghitung adalah usahanya dari sebuah jelas energi. dari Usaha itu tidak penjelasan dari tadi materi Gilbert ya. Karena kita harus Oke, kita lanjutkan lagi ya biar lebih jelasnya ya untuk materi hari ini ya. Ini ibu saya tampilkan dari materinya ya. Nah sekarang bisa kalian lihat di layar ya. Jadi energi ya itu kalian bisa lihat ini ya. Ya dari keadaan awal di posisi 1 ya kemudian di posisi 2. Jadi dari gambar ini menunjukkan bahwa terjadinya energi ya. Nah, sehingga menyebabkan usaha ya. Jadi bendanya bisa berada di posisi kedua. Kemudian kita lanjut. Nah, disitu kalian bisa amati dari energi ya itu ada 3 ya. Ada energi kinetik, ada energi potensial, dan energi mekanik. Kemudian yang ketiga nah itu dijelaskan bahwa usaha ya itu kalau dalam kehidupan sehari-hari itu berarti melakukan kegiatan untuk mencapai apa? Suatu tujuan. Nah kalau dalam rumus matematisnya ya itu simbol usaha itu W ya. Jadi W sama dengan F kali S. Ya, maksudnya adalah usaha ya sama dengan daya dikalikan kepindahan. Ya. Nah, kemudian kalau ada perubahan sudut ya, rumusnya menjadi W sama dengan F kali cos ya kali alfa kali S ya. Untuk alfa itu adalah sudut, besarnya sudut. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini ada contoh soal ya. Sebuah balok ditarik gaya F sama dengan 120 Newton ya, yang membentuk sudut 37 derajat terhadap arah horizontal seperti diperlihatkan dalam gambar. Nah, silakan di cek ya gambarnya itu. Nah, kemudian jika balok bergeser sejauh 10 meter ya, tentukan usahanya. Nah, karena di sini ada perubahan sudut ya, berarti pakai rumus yang W sama dengan F kali S kali cos alpha. Berarti hasilnya adalah 960 Joule ya. Jadi satuan dari usaha itu adalah Joule. Ya. Kita lanjutkan lagi. Energi ya. Jadi energi itu adalah kemampuan ya untuk melakukan usaha. Nah, bentuk energi itu apa aja? Ya, ada energi kinetik, ada energi potensial, ada energi listrik, ada lagi energi kimia, dan masih banyak lagi ya. Terus ada lagi energi mekanik dan lain-lain. Nah, untuk energi kinetik ya itu adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Ya. Yang dirumuskan adalah EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat.
dikurangi kecepatan awal, berarti 5 dikurangi 0 jadinya 5. Maka setengah kali 1000 kali 5 kuadrat jadinya 12.500 Joule. Terus lanjut energi potensial. Kalau energi potensial ya itu adalah energi yang dimiliki karena kedudukannya. Ya, jadi ada hubungannya dengan hal. Apa itu hal? Nah itu adalah ketinggian. Ya. Nah rumusnya energi potensial adalah massa dikalikan percepatan gravitasi bumi ya dikalikan ketinggian. Nah untuk nilai G di sini ya kecepatan gravitasi bumi itu adalah 9,8 sampai 10. Tapi biasanya kalau di soal-soal itu digunakan yang 10. Biasanya untuk mempermudah dalam perhitungan. Nah, di sini diberikan contoh. Sebuah kelapa berada di pohonnya ya setinggi 6 meter. Apabila massa buah kelapa itu 2 kg dan kecepatan gravitasi buminya adalah 10, berapakah energi potensial buah kelapa tersebut? Nah, maka langsung ya tadi EP sama dengan M kali G kali H. Nah, didapatkan 120 Joule. Nah, ini terus energi mekanik. Ya, jadi energi mekanik itu adalah energi ya perpaduan antara energi kinetik dan energi potensial. Jadi kalau dirumuskan energi mekanik itu sama dengan energi kinetik ditambah energi mekanik. Nah, ini kalian bisa lihat ya contohnya di situ ya. Jadi ada sebuah benda ya, yang masanya 1 kilo ya, itu berada di ketinggian 25 meter ya. Kemudian dari ketinggian 25 meter itu hitunglah A energi kinetik di titik A, B energi kinetik benda saat berada di titik B yaitu 10 meter di atas tanah. Nah, maka jawabannya segini. Jadi dicari dulu energi kinetik di titik A ya. Jadi EKA sama dengan setengah MVA kuadrat. Nah, di sini didapatkan PA-nya 0 ya. Nah, kenapa 0? Karena di sini dianggap apa? Di posisi tertinggi ya. Posisi tertinggi itu kecepatannya adalah 0. Makanya di sini PA-nya dituliskan 0. Maka EKA nilainya adalah 0. Kemudian energi kinetik di titik B. Ya. Nah, karena di posisi titik B itu nanti bisa menggunakan konsep energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik B. Nah, nanti bisa dituliskan EMA berarti EPA plus EKA. EMB ya sama dengan EPB plus EKB. Nah, ini ya penjelasannya. Ya, untuk yang 0 tadi ya, sebelumnya kan sudah dijelaskan. Nah, tinggal masukkan angkanya. Nah, didapatkan EKB ya sama dengan 250 ya dikurangi 100 ya sama dengan 150 Joule. Nah, sekarang hubungannya ya, hubungannya usaha dengan energi potensial. Ya, kalian bisa lihat. Jadi usaha ya itu bisa menjadi perubahan energi potensial dengan dirumuskan di sama dengan delta EP ya, maka usahanya adalah EP2 dikurangi EP1 berarti MGH2 kurangi MGH1 itu ya. Nah contohnya ini ya, kalian bisa lihat ini ya, sudah ada yang diketahui apa ya, jelas ya. Jadi didapatkan 300 Joule ini ya. Nah tadi penjelasan dari ini ya. Jadi intinya itu ya, jadi speedboat tadi ya itu ketika posisi akan meluncur ya, keadaan badannya berarti membungkuk ya, kemudian di tengah-tengah sudah agak mulai mengurangi ya tumbuhannya, terus posisi dasar yaitu tegak ya. Nah kemudian terjadi perubahan energi apa aja ya, ada
kinetik, ada energi potensial, ya, kemudian ada energi mekanik, kemudian ada energi panas. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, sekarang sudah selesai ya. Jadi tadi presentasi sudah, ya, kemudian saya jelaskan juga sudah. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini ya, kita adakan post test. Kita adakan post test. Silakan dibuka HP-nya ya. Untuk linknya post test itu sudah saya share di grup. Ya, silakan dikerjakan. Jangan lupa diberi nama ya. Diberi nama. 5 menit cukup ya? Cukup. Terus nilainya juga ya, jangan lupa. Sudah belum? Sudah. Ada yang belum? Sudah? Dan semua dicatat ya untuk hasilnya. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita akhiri ya, kalian mengisi ya lembar kerja refleksi ya. Nah, nanti silakan dikerjakan ya masing-masing anak. Dikerjakan di situ. Di situ ada 5 soal ya. Jangan lupa diberi namanya ya. Jangan lupa diberi namanya. Terus dikerjakan. Kalau sudah, dikumpulkan lagi. Ya, selesai ya? Selesai. Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Yuk, dikerjakan. Jangan lupa namanya ya. Oke, sudah? Sudah. Silakan ketua kelas. Hasil kerjaan.
Oke, sudah ya. Nah, jadi apa aja yang dapat disimpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Dan sekali salah satunya dari manfaat energi, kemudian memahami konsepnya energi, ada energi kinetik, energi potensial, energi matahari. Kemudian apa lagi dari situ tadi? Jadi energi itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ya, jelas ya. Untuk pertemuan minggu depan, ya nanti untuk nilai pospes, nilai pretest, ya dan nilai yang lain, ya nanti saya umumkan di kelas ya. Jadi persiapan nanti kalau yang nilainya kurang dari KKM, ya nanti di depan printing. Terus yang nilainya di atas KKM berarti pengayaan. Nah, nanti dipersiapkan. Ya, jadi semuanya belajar ya. Ini nilainya biar bisa lebih maksimal. Tapi semoga aja nilainya nanti bisa di atas KKM semua. Amin. Tapi kalian juga harus dengan soal dan pengayaan itu soalnya lebih gitu ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini satu ya. Sebelum saya tutup ya. Perwakilan dari ketua kelas akan disiapkan berdoa. Persiapan berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya atas kerjasamanya. Mohon maaf jika selama pelajaran tadi mungkin ibu ada salah kata, ya. Jadi mohon dimaafkan, ya. Itu ya, saya akhiri untuk pembelajaran kali ini. Sekian.